Kisah sekelompok anak muda yang menghabiskan malam di sebuah rumah tua. Suatu ketika mereka menemukan sebuah kartu tarot yang dilukis dengan tangan dan kemudian mencoba meramal melalui kartu tersebut. Namun sayangnya, anak muda tersebut melanggar aturan suci pembacaan tarot, yaitu jangan pernah menggunakan kartu orang lain. Tanpa mereka sadari, tindakan tersebut justru melepaskan iblis yang terperangkap di dalam kartu terkutuk tersebut. Alhasil, satu persatu dari mereka harus berhadapan dengan maut dan melarikan diri dari kematian yang telah diramalkan kartu tersebut. Seseru apa ceritanya? Berikut alur film Tarot 2024. Hai teman-teman, selamat bergabung dengan channel Go Film, channel yang membahas alur film bagi teman-teman semua yang malas menonton film. Konten di video ini adalah full spoiler, jadi bagi teman-teman yang tidak ingin terkena spoiler dan ingin merasakan pengalaman menonton yang lebih baik, saya izinkan untuk skip video ini dan keluar. Silahkan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Jika masih tidak mengerti setelah menonton filmnya, baru kembali lagi. Terima kasih. Kisah dimulai dari sekelompok anak muda yang sedang camping di hutan. Mereka sedang bersenang-senang sambil abok-abokan seraya merayakan ulang tahun teman mereka yang bernama Alice. Saat merayakan hari spesial tersebut, mereka bermain tebak-tebakan dan saling menebak apa yang akan terjadi pada mereka. Siapa yang salah akan dihukum minum abokan. Namun, abokan mereka habis dan mereka pergi ke sebuah rumah untuk mencari abokan yang lain. Mereka semua kemudian berpencar untuk mencari abokan yang ada di dalam rumah tersebut. Sambil berpencar dan memeriksa tempat-tempat yang mungkin masih ada tersimpan abokan yang mereka cari. Tak lama mencari, mereka tiba-tiba menemukan sebuah sign yang bertuliskan dilarang masuk. Mereka tidak memperdulikan tanda tersebut dan tetap menerobos masuk ke dalam. Rupanya pintu tersebut mengarah ke ruang bawah tanah tersembunyi. Ruangan tersebut terlihat sudah lama ditinggalkan. Di dalamnya juga banyak benda-benda aneh dan menyeramkan. Barang-barang tersebut kebanyakan isinya adalah barang astrologi kuno. Si gembul yang kepoan bernama Pakton malah menemukan sebuah kotak kartu tarot misterius. Dia malah menjadikan kotak tersebut sebagai candaan. Heli yang diketahui bisa meramal bintang diminta sama temannya untuk meramal bintang mereka menggunakan kartu tarot tersebut. Anehnya kartu tersebut tidak seperti biasanya dan kartunya dilukis dengan tangan. Awalnya, Hailey tidak mau melakukan peramalan menggunakan kartu tersebut. Namun, Alice memaksa dan berkata hari ini ulang tahunnya. Jadikan permainan kartu tarot sebagai hadiah ulang tahunnya untuk bersenang-senang, kata Alice. Mereka kemudian bersiap-siap dan mematikan semua lampu dan berkumpul di depan perapian. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Mereka semua sampai heran, kenapa tiba-tiba ada angin kencang. Lantas mereka tak menghiraukan kejadian tersebut. Namun, Hailey tidak mau memainkan kartu tersebut. Alasan tak tertulis tentang kartu tarot adalah jangan memainkan kartu orang, kata Hailey. Alice yang keras kepala tidak mau berhenti dan dia meminta untuk diramalkan terlebih dahulu sebagai pembukaan. Kartu sebanyak 12 lembar kemudian disusun melingkar untuk melambangkan 12 zodiak manusia. Lalu kartu ke-13 diletakkan di tengah sebagai kartu yang memperjelas 12 kartu lainnya. Semua dilakukan berulang kepada semua teman mereka dan Hailey berhasil meramal mereka satu persatu. Di malam yang sunyi dengan bulan purnama, tiba-tiba bangunan yang mereka gunakan menjadi gelap. Kartu yang mereka gunakan juga tadi tiba-tiba menjadi terang dan bercahaya, serta skin kemudian memperlihatkan siluet misterius yang sangat menyeramkan. Sekian berpindah pada pagi hari, sekumpulan sahabat tersebut sedang mengendarai mobil sambil mendengar podcast favorit Pakton si gembul. Tiba-tiba, Lucas mengejutkan mereka untuk memberitahu bahwa dia menang $700. Setelah mereka semua pulang ke rumah, sekian berpindah pada Alice yang sedang mandi berendam air sambil teleponan dengan sahabatnya. Tiba-tiba, sebuah tangga menuju loteng terbuka. Alice merasa aneh karena tidak ada orang lain selain dirinya di dalam rumah. Saat di dalam kamar, tiba-tiba tangga loteng terbuka lagi. Alice mengecek keluar dan dia tidak menyadari ada makhluk aneh di belakangnya. Alice merasa jengkel dengan kejadian tersebut dan mengira ada yang sedang mempermainkannya. Alice kemudian naik ke loteng tersebut untuk mengecek keadaan. Saat sedang mengecek, tiba-tiba listrik padam dan Alice melihat di atas loteng sudah berubah menjadi tempat ritual dan menunjukkan kartu tarot ramalan punya Alice. Tiba-tiba, sesosok makhluk yang rupanya sama dengan kartu tarot milik Alice mengejutkan sampai dia terjatuh ke lantai. Makhluk tersebut kemudian membantai Alice dengan menghujam Alice berkali-kali menggunakan tangga loteng sampai mokat.
Scene kemudian berpindah pada Lucas di sebuah stasiun kereta bawah tanah. Tiba-tiba lampu stasiun kereta menjadi disko murahan. Lucas menganggap itu adalah hal biasa. Saat sedang berjalan, Lucas tiba-tiba melihat sesosok makhluk jubah membawa lentera merah. Makhluk tersebut tiba-tiba mengejar Lucas. Lucas pun berlari hingga masuk ke sebuah tempat yang banyak kereta api. Koran memperlihatkan tulisan bahwa dia akan mati. Tiba-tiba, keanehan terjadi pada Lucas dan sesosok makhluk mengerikan mengejutkan Lucas. Lucas kemudian berlari masuk ke dalam gerbong kereta. Di ujung gerbong terlihat sesosok mengerikan tadi terbang menuju Lucas, kemudian menghilang. Saat dalam ketakutan, tiba-tiba makhluk tersebut menjamskir Lucas hingga terjatuh dan tertabrak kereta api. Mengetahui telah terjadi keanehan pada kedua sahabat mereka, mereka pun berdebat apakah Lucas dan Alice dibunuh oleh seseorang. Pada malam harinya, Haley berserta temannya pergi menemui seorang ahli astrom yang mereka temukan di situs Google. Haley meminta ahli astrom tersebut untuk menolong mereka karena teman mereka meninggal karena ramalan kartu tarot tersebut. Haley menjelaskan semua tentang kartu itu kepada ahli astrom tersebut. Ahli astrom rupanya tahu tentang kartu tersebut karena pada tahun 1951 di kota Meksiko telah terjadi 6 kematian misterius dalam waktu kurang 48 jam. Rupanya mereka meninggal karena memainkan kartu tarot tersebut di pesta pernikahan. Tak hanya itu, terjadi hal yang sama pada tahun 1969, 1988 di kota London karena permainan ramalan kartu bintang tersebut. Ahli astrom menyebut dia mengetahui bahwa kartu tersebut terkutuk adalah karena setelah dirinya tidak meramalkannya sendiri pada dirinya, melainkan kepada orang lain. Orang yang dia ramal kemudian mati. Ahli astrom bercerita bahwa dulu pada tahun 1798 di Hungaria, pangeran dan anak istrinya menantikan kelahiran anak pertama. Pangeran tersebut memiliki peramal pribadi yang berasal dari seorang keluarga petani, namun memiliki keterampilan meramal masa depan dengan sangat jelas. Suatu hari, si peramal pangeran mengatakan bahwa istri dan anaknya tidak akan selamat saat melahirkan. Pangeran ingin diubah prediksi, namun tidak bisa. Akhirnya, si peramal diusir dari kerajaan oleh pangeran. Ramalan tersebut akhirnya terjadi, dan pangeran menuduh si peramal menggunakan ilmu hitam untuk membunuh istrinya. Pangeran lantas membunuh anak si peramal. Si peramal merasa dendam dan meramal si pangeran beserta keturunannya menggunakan praktik ilmu hitam. Si peramal kemudian bunuh diri dan mengikat jiwanya di dalam kartu tarot miliknya. Akhirnya, si pangeran pun meninggal karena ramalan bintangnya sendiri. Kata ahli astrom, nasib mereka mungkin akan berubah jika kartu tersebut dihancurkan. Scene kemudian berpindah pada mereka yang pulang dari rumah ahli astrom. Tiba-tiba, mobil yang mereka gunakan mati mendadak di sebuah jembatan. Madeline menyadari bahwa itu adalah giliran ramalan takdirnya. Di kaca mobil terlihat sebuah siluet orang gantung diri. Madeline kemudian lari keluar mobil. Sesosok makhluk menyeramkan membawa tali naik ke atas jembatan. Tali tersebut kemudian menjerat leher Madeline. Akhirnya, Madeline tewas digantung makhluk tersebut. Mereka yang tersisa kemudian berencana kembali ke rumah di awal scene tadi. Scene kemudian berpindah pada Paxton si gembul. Di sebuah parkiran mobil, Paxton melihat sesosok badut mengerikan, persis makhluk yang ada di kartu tarot ramalan dirinya sendiri. Paxton yang ketakutan memilih masuk ke dalam gedung di sebelahnya. Paxton kemudian masuk ke dalam sebuah lift untuk berlindung. Dari dalam lift terdengar bunyi sirkus badut yang menyeramkan. Paxton menyadari bahwa lift yang dia gunakan malah naik, sedangkan dirinya sendiri ingin turun. Paxton tiba di sebuah lorong yang gelap. Terlihat makhluk tersebut membacakan ramalan Paxton dan semakin membuat Paxton ketakutan. Makhluk berwujud badut sikus tersebut terus menakut-nakuti Paxton di dalam lift. Tiba-tiba, ruangan lift berubah merah dan badut tersebut langsung menyerang Paxton hingga mokat. Scene berpindah pada ketiga sahabat yang tersisa. Mereka berusaha membakar kartu tarot tersebut, namun rupanya kartu tarot itu tidak bisa terbakar. Tanpa diduga, ahli astrom langsung datang ke tempat mereka dan membantu mereka menyelesaikan masalah kartu tarot kematian itu. Ahli astrom melakukan pemanggilan pada ahli peramal yang mengikat dirinya di dalam kartu tersebut. Saat sudah menampakkan dirinya, sang peramal rupanya meramal si ahli astrom tersebut. Si ahli astrom diramal akan meninggal ditusuk-tusuk pedang dan akhirnya terjadi. Lantas, mereka bertiga kemudian kabur dari rumah tersebut. Kejadian aneh kemudian terjadi pada Paige. Paige diteror dan dipisahkan dari Haley dan Grant.
Paige disihir oleh makhluk bernama The Magician dan dimasukkan ke dalam sebuah box dengan kaki terikat oleh Magician. Makhluk tersebut kemudian melakukan atraksi sulap membelah box menggunakan gergaji tangan. Makhluk tersebut dengan beringas membelah box yang juga ternyata membelah Paige yang ada di dalam box tersebut. Paige seketika mokat dengan badan yang dibelah dua. Tersisa Grant dan Haley. Tiba-tiba Grant ditangkap oleh makhluk misterius dan dilempar keluar jendela. Makhluk tersebut kemudian mengejar Haley. Haley merasa sangat ketakutan setengah mati dikejar makhluk aneh menyeramkan. Makhluk tersebut dapat berteleportasi ke suatu tempat dengan cepat. Haley sempat tertangkap, namun berhasil diselamatkan Grant. Haley dengan segera berjuang melawan si hantu peramal. Si hantu peramal menangkap Haley, namun Haley dapat melawan kutukan tersebut dengan membacakan balik kartu tarot yang dimilikinya. Akhirnya Haley berhasil menyelamatkan dirinya berserta Grant, si hantu peramal. Hantu si peramal berhasil dilenyapkan dan dimusnahkan. Di ending film, kita diberi plot twist. Rupanya, Paxton berhasil selamat dari kejadian serangan badut. Dirinya mengibuli si hantu badut dengan mengatakan bahwa kaget karena temannya Todd telah menakutinya. Si hantu badut tiba-tiba saja lenyap dari hadapannya. Akhirnya, film berhasil selesai dengan tersisa 3 sahabat yang selamat. Bagaimana menurut teman-teman? Filmnya menarik banget dengan premis cerita seperti Final Destination. Saya sendiri memberikan rating 7,5 untuk film ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.